Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati pemirsa di seluruh Indonesia, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Pemirsa yang saya hormati, kita tahu bahwa pandemi corona belum berakhir. Pandemi ini sudah berjalan mungkin hampir sekitar 1 tahun. Tapi berita-berita tentang orang-orang yang terpapar virus corona masih banyak terdengar di sekitar kita. Bahkan berita-berita orang-orang yang meninggal karena terpapar virus corona masih setiap hari kita dengar. Bahkan mungkin sekarang kita mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu kerabat, teman kerja, atau bahkan tetangga kita yang meninggal karena virus corona. Penanggulangan virus corona ini bukanlah semata-mata tugas pemerintah, tetapi memerlukan peran serta kita sebagai masyarakat, terutama kita sebagai seorang ibu yang banyak berkecimpung di dalam keluarga. Maka kita juga punya peran yang sangat penting untuk melindungi keluarga kita, masyarakat di sekitar kita dari penyebaran virus corona ini. Maka apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu? Yang pertama, kita mungkin bisa menyediakan menu makanan yang sehat untuk keluarga. Kenapa? Karena dengan menu makanan yang sehat, maka kebutuhan gizi keluarga akan terpenuhi. Dan kebutuhan gizi ini akan bisa mendongkrak imunitas tubuh kita sehingga akan lebih kuat ketika virus menyerang kita. Mungkin apabila kita punya dana yang cukup, kita bisa menyediakan suplemen atau multivitamin untuk keluarga. Bisa juga kita ambilkan dari bahan-bahan makanan yang ada di sekitar kita. Bisa dari sayuran atau mungkin buah-buahan. Tapi bisa juga kita membeli multivitamin yang sudah tersedia di apotik, seperti vitamin C, vitamin E, ataupun vitamin-vitamin yang lainnya. Namun mungkin apabila kita tidak punya dana yang cukup, kita bisa mengambil dari lingkungan sekitar kita, seperti herbal-herbal, misalnya jahe, kunyit, temulawak, yang fungsinya adalah juga untuk mendongkrak imunitas tubuh kita supaya keluarga kita lebih kuat, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap virus apabila suatu saat virus itu menyerang kita. Dan bagi kita yang sudah berumur, yang mungkin sudah memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti penyakit diabetes atau penyakit darah tinggi atau hipertensi, maka hendaklah kita bisa menjaga pola makanan kita dengan baik, mengatur pola makan kita sesuai dengan anjuran ahli gizi atau sesuai dengan anjuran dokter, dan jangan lupa untuk meminum obat sesuai dengan anjuran dokter. Kenapa? Agar gula darah kita ataupun tensi kita tetap terjaga, tetap stabil, dan itu pun akan tetap bisa menjaga daya imunitas tubuh kita. Kemudian mungkin yang perlu kita perhatikan lagi, mari kita ajak keluarga kita untuk berolahraga bersama. Mungkin itu 2 hari sekali atau 1 minggu 2 kali. Olahraga yang tidak berat, yang tidak memerlukan kita untuk keluar rumah. Mungkin jogging bersama atau mungkin dengan lari-lari di tempat atau dengan gerakan-gerakan ringan sambil menonton televisi atau melihat YouTube ya, yang bisa kita ikuti gerakannya. Nah, itu juga harapannya agar tubuh kita semakin sehat, semakin kuat karena kita banyak bergerak dan berkeringat. Dan yang terpenting lagi, jaga istirahat, pola tidur kita. Jangan sampai kita terlalu lelah, terlalu capek, atau mungkin anak-anak yang saat ini
belajarnya harus pakai online, harus benar-benar kita awasi, jangan sampai mereka menyalahgunakan HP yang kita pegangkan untuk mereka, sehingga mereka menggunakannya untuk ngegame sampai dalam waktu yang berlebihan, sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk istirahat. Ya, jadi sehingga harapan kita agar marilah kita ajak anggota keluarga kita untuk bisa menjaga pola tidur, menjaga istirahatnya dengan baik. Dan apabila kita terpaksa ya harus beraktivitas keluar rumah ya, maka tetap kita terapkan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker. Pakailah masker dengan benar yang menutup hidung dan juga menutup mulut kita, karena banyak di antara kita yang memakai masker itu ogah-ogahan, sehingga hanya diletakkan di dagu atau tidak dipakai dengan sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua, tetap M yang kedua, yaitu mencuci tangan. Ya, usahakan ketika kita masuk tempat yang baru kita cuci tangan, usahakan cuci tangan pakai sabun. Misalnya di tempat tersebut tidak ada tempat untuk cuci tangan, maka usahakan di tempat kita sendiri, di tas kita, tas anak kita atau suami kita sediakan hand sanitizer, sehingga ketika mereka masuk ke tempat yang baru, mereka bisa menggunakan hand sanitizer untuk menjaga kuman menempel di tubuh kita atau di tangan kita. Dan yang terakhir, M yang ketiga, yaitu menjaga jarak, terutama apabila kita ke tempat-tempat yang banyak kerumunan massa, misalnya ke pasar atau mungkin ke bank atau kemana ya, yang tempat-tempat umum, maka hendaklah kita menjaga jarak, tetap jaga jarak, jangan sampai berdesak-desakan, karena kita tidak tahu siapa di antara orang yang ada di sekitar kita itu yang mungkin OTG atau yang mungkin sudah terpapar tapi tidak ada gejalanya, tanpa gejala atau OTG, sehingga kita tetap harus senantiasa waspada, melindungi diri kita, karena dengan melindungi diri kita, kita pun juga melindungi keluarga kita. Dan yang terakhir, harapan saya, karena kita adalah orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka tentunya marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah agar kita dan seluruh keluarga, handai tolan, teman-teman kita semuanya dilindungi oleh Allah dari musibah ini, dari wabah ini, sehingga kita semuanya selamat dan tetap bisa berjuang melaksanakan tugas-tugas kita hingga akhir hayat kita nanti, dan mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah SWT. Dan mungkin kalau kita sebagai umat Islam, maka anjuran dari guru-guru kita terutama diantaranya adalah dengan melestarikan wudhu, dengan mendawamkan wudhu. Kenapa? Karena dalam wudhu itu ada tidak hanya kita membasuh tangan, tetapi juga membasuh anggota-anggota yang lainnya, terutama hidung, mulut ya. Ini yang terutama adalah tempat bermulanya kuman itu bisa menempel ke tubuh kita ya, karena ada anjuran juga yang mengatakan bahwa sering-seringlah berkumur dengan air garam, sering-seringlah membersihkan hidung dengan air garam untuk mencegah virus menempel ke tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang tersebut. Maka saya anjurkan kalau kita sebagai umat Islam ya hendaknya perbanyaklah wudhu meskipun kita tidak sedang melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya kita batal, maka kita wudhu. Nah, di samping kita ada mendapatkan pahalanya wudhu, kita juga bisa menjaga diri kita dari virus yang masuk melalui lubang-lubang atau melalui anggota tubuh kita yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya, terutama bagi saya dan juga bagi semua ibu-ibu yang ada di Indonesia, dan mudah-mudahan negara kita senantiasa aman, tentram, dan wabah ini segera diangkat oleh Allah dari bumi kita tercinta Indonesia. Salam kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.